Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning class. Morning, sir. How are you today? I am fine, and you? Yeah, I'm fine. Thank you. Seperti biasanya, before we start the material today, or the study today, please, the chairman of the class, please lead us to pray before we start the lesson. Please, the chairman, Bapak, silakan. Let's pray. Finish. Yeah, okay, now I will check your attendance list. So listen your name please. Jadi sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Jadi silahkan didengarkan namanya baik-baik ya. Oke. Nah, pertama Alfa Hasrul, Anggica, Arini Putri Utami, Citra, Emma Putri Teta, Elsa, Uji Citra Enali, Khadijah, absent. Where is Khadijah? Kemana Khadijah? Kemana? Dia tahu? Jania Tri Ananda. Why Jania? Kenapa Jania? Dia tahu juga. Oke. Juwita. Laupul. Mukhlis Al-Munawar. Sik. Oh ya, Sik katanya ketua kelasnya sakit. Nur Hikmah. Nurul Aulia, Rasmi, Ratu Dwi Makamci, Shelam Putrika, Cynthia, Bayu Sagara Dewa, Samsul. Sudah ya? Oke, saya hadir. Siapa yang masih ingat dengan materi kita pertemuan sebelumnya? Who's remember about the material last week? Siapa yang ingat? Coba. Apa yang kita pelajari yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Coba. Angkat tangannya. Raise your hand please. Tentang apa? Tentang waktu atau time ya. Jadi kemarin minggu lalu kita pelajari tentang telling the time atau waktu. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan mempunyai pertanyaan pemantik dulu. There are 3 questions for you all. And then the first question is, do you have a pet? Do you have a pet? Apakah kamu mempunyai binatang peliharaan? Siapa? Coba yang punya binatang peliharaan coba angkat. Oke, Ratu. Apa? Cat. Oke, katanya kata Ratu dia punya pet ya. So she has pet ya. Petnya itu adalah cat atau kucing. Jadi dia mempunyai seekor binatang peliharaan, di mana binatang peliharaannya tersebut adalah kucing. Nah tadi pertanyaan pertama, first
question. Do you have a pet? Ya, kata Ratu dia punya cat. Jadi dia punya binatang peliharaan yaitu kucing. Any else? Masih ada yang lain? Coba. Ada yang punya anjing peliharaan atau buaya peliharaan? Ya. Kalau ada yang punya binatang peliharaan buaya ya oke. Saya salut sama dia kalau memang ada. Oke, yang kedua. How does it look like? Oke, sekarang kita tanya Ratu karena dia yang punya. How does it look like? Seperti apa kucingnya? Apakah dia cute seperti kamu? Atau macho seperti Lopo mungkin? Coba dijelaskan. Please explain. Cute, oke. Katanya my cat is very cute. Katanya kucingnya sangat lucu. Ya. Seperti katanya Lopo. Oke. Next question. How do you describe the character? Nah, sekarang bagaimana kamu mendeskripsikan hewan? Ini apa binatang peliharaan? Misalkan, contoh ya, dia warna kulitnya he atau it has brown and white fur. Ya, dia mempunyai bulu yang berwarna coklat dan putih. Putih ya. Oke, ya. Itu sekedar pertanyaan semantik untuk kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke learning goals, tujuan pembelajaran. Learning goals today. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, please salah satu orang dulu angkat tangan, silakan yang mau baca. Oke, silakan Nurul Aulia. Please read the number 1. Baca nomor satunya, yang paling atasnya. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat Ya, lanjut. Di bawahnya. mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks sangat pendek dan sederhana terkait teks deskripsi hewan. Iya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks sangat pendek dan sederhana terkait teks deskriptif hewan. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks sangat pendek yang terkait dengan deskriptif hewan. Oke. Next, the second one, please. Samsul. Menemukan informasi terkait physical Appearance. appearance. Ya. Atau penampilan fisik. Lanjut. Melengkapi teks deskriptif hewan sesuai dengan konteks penggunaan. Iya. Yang kedua, menemukan informasi terkait physical appearance atau penampilan fisik untuk melengkapi teks deskriptif. Nah, deskriptif hewan ya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, the third one, terakhir. Ya, silakan Elsa. Menerapkan struktur teks sangat pendek dan sederhana dengan menjawab pertanyaan terkait teks deskriptif hewan sesuai konteks penggunaannya. Ya, yang ketiga, menerapkan struktur teks sangat pendek dan sederhana dengan menjawab pertanyaan terkait teks deskriptif hewan sesuai konteks penggunaannya ya. Jadi nanti ini kita akan menerapkan struktur teks ya yang sederhana dengan menjawab pertanyaan yang diberikan nanti ya. Oke, ya, jadi what did you say? Jadi apa yang barusan kalian katakan ya itu adalah apa? We are going to learn about descriptive text. Jadi berkaitan dengan apa yang kalian katakan. Jadi kedepannya nanti ini selama pembelajaran ini kita akan belajar tentang descriptive text ya. Ini dia. Nah, descriptive text. Tahu apa itu descriptive text? Tidak ada? Ya, karena memang belum dipelajari. Nah, sekarang ada gambar. Please look at the picture. Okay?
What picture is that? Picture is that? Nah, gambar apa itu? Kucing. Nah, bahasa Indonesia kucing apa? Oke. Kemudian yang kedua, what is the color of the animal? Nah, apa atau warna apa hewan tersebut? Coba satu orang angkat tangan yang mau menjawab silahkan. Warna dari hewan tersebut coba. Please raise your hand to answer the question number 2. Ayo. Coba. Raise your hand please. Oke. Nurul Aulia, silakan. Warna apa? Oke, satu saja. Brown. Apa itu brown? Coklat. Oke. Jadi warna pertama yang disebut oleh Nurul Aulia adalah warna coklat. Nah, dia membahasa Inggriskan dengan menggunakan brown. Oke, di applause dulu. Oke, apalagi setelah brown? Nah, silakan Cynthia. Black. Oke, di applause. Ya. Kemudian apa masih ada? Logo? White. Oke ya, ini ya kelihatan sedikit warna putihnya ya. Oke, di applause. Ya, saya rasa sudah tidak ada lagi ya. There are 3 color of the animal. Ada 3 warna pada hewan atau binatang tersebut. Ya. Yang pertama tadi brown, and the second black, and the last white. How does it look like? Nah, katanya tadi waktu dia cute, kacinya cute ya, sama seperti ini ya. Dia cute. Kemudian how to describe the animal? Ya, bagaimana mendeskripsikan hewan tersebut? Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa it has black, brown, and white fur. Jadi dia mempunyai dia mempunyai warna bulu, coklat, hitam, dan putih. Ya. Kemudian, do you know descriptive text? Nah ini. Ya, sekarang perhatikan di atas. Descriptive text is a text which describes about a particular person, animal, place, or thing. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks, yang mendeskripsikan tentang a particular person, orang, animal, hewan, place. What is place? Tempat, or thing, atau benda. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang orang, hewan, atau binatang, tempat, atau benda. Ya. Jadi hari ini kita mendeskripsikan animal. Definition of descriptive text. Nah ini penjelasan lanjutannya. Descriptive text is kind of text which says the characteristics of person, prices or things, or describing living and non-living things such as plant, animals, building, plant, etc. Descriptive text adalah jenis teks yang menyatakan daftar ciri orang, harga atau benda, atau menggambarkan makhluk hidup dan tak hidup seperti tumbuhan, hewan, bangunan, dan pesawat, dan lain-lain. Oke. Sekarang saya mau Anggica, please read the second one. Nah ini, silahkan dibacakan dulu. Yeah. Its purpose. Is to just Describe and reveal reveal a particular person, place, or thing. Oke, gitu bro. Nice pronunciation ya.
describe and reveal a particular person, place or thing. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang, tempat atau benda tertentu. Oke. Nah, selanjutnya, next is generic structure atau struktur teksnya. Jadi, struktur umum dari descriptive text, there are two parts. Jadi ada dua bagian. Ya, ada dua bagian pada descriptive text tersebut. Ya. Jadi yang pertama itu adalah identification, dan yang kedua adalah description. Oke, identification, please. Satu orang lagi baca. Ya, lupa baca. Identification. Sampai sini ya. Identification. Bukan intro. Coba Oh ya, baca dulu dia. Identification. Ya, oke. Introduction. Where or who is the subject is describe Identifies. Phenomenon, person, place, or thing that will be That will be described. described. Oke. Terus. Ya. Bagian pertama adalah identification, introduction, where or who is the subject is being described. Identifies phenomenon, person, place, or thing that will be described. Jadi bagian ini berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Mengidentifikasi fenomena, orang, tempat, atau benda yang akan dideskripsikan. Oke, yang kedua coba Ratu, please read it. Description. Ya, baca dulu ya. Describe parts, qualities, characteristic of the person, place, Price. price, or thing to be described. Oke. Gitu bro. Ya. Description bagian yang kedua. Describes parts, qualities, characteristics of the person, price, or thing to be described. Bagian ini berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang atau hewan dengan menyebutkan beberapa sifatnya atau ciri-cirinya. Ya. Jadi, itulah bagian dari descriptive text ya. Jadi ada dua. Yang pertama identification, yang mana isinya yaitu mengidentifikasi atau menjelaskan secara umum dari apa yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah description. Nah ini bagian mendeskripsikan yang diperkenalkan tadi pada bagian pertama ya. And then bagian ini tidak boleh tertukar. Ya, harus identification berada di bagian atas. Bagian keduanya itu description. Nah, language feature of descriptive text. Specific participant has a certain object, is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Airport, Uncle Jim. Jadi itu contohnya yang akan dideskripsikan kayak Bandengan Beach, Pantai Bandengan, my house, rumah saya, Borobudur Temple, Candi Borobudur, Uncle Jim, Paman Jim. And then the second, the use of the adjective to clarify the noun. For example, beautiful beach, pantai yang indah, a handsome man, lelaki yang tampan, the famous place in Jepara, tempat yang paling terkenal di Jepara, etc. The use of simple present tense, the sentence pattern used is simple present because it tells the fact of the object described. Jadi tenses yang digunakan untuk
menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu itu adalah penggunaan simple present tense ya. Kemudian action verb, ada juga kata kerja yang digunakan biasanya. Verbs that show an activity, biasanya itu kata kerjanya itu menampilkan aktivitasnya. For example, run, apa itu run? Lari, sleep, ya, walk, berjalan, cut, etc. Nah, ini dia contohnya. Descriptive text about animals. To describe animals, we use their habitat, food, activities, and character traits. Jadi untuk mendeskripsikan hewan, kita menggunakan kebiasaan mereka, makanan mereka, aktivitas dan ciri-cirinya. Let's describe what's in the animal below. Silakan perhatikan, kita mendeskripsikan. Yang pertama, coba baca. Kita hikmah. Yang pertama itu yang titik-titik. Ya. Oke, kita dulu. Thick fur and long ears have powerful legs. Ya. Kemudian yang kedua, coba. Siapa yang belum pernah? Ya, Selang. Coba baca. Bukan eat vegetables. Ya, jadi dia memakan rumput dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga. Nah, coba Bayu. Baca yang ketiga Bayu. Move by hopping. Iya, move by hopping. Berpindah tempat dengan cara melompat. Kemudian yang keempat, terakhir, coba Uji baca. The original habitat of these rabbits Ya, of this rabbits. are underground. Ya, underground passage. Jadi habitat umumnya atau kebiasaan umumnya itu dia kelinci tersebut dia berada di bawah tanah. Nah, sekarang ini dia deskripsikan sini. Rabbit is a small sized mammal with thick fur and long ears. Their ears are the most noticeable characteristic from this animal. Ya. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Apa tadi bagian yang pertama? Apa tadi bagian pertama? Ya kan ada dua bagian. Pertama tadi apa? Identification. Oke, jadi ini dia termasuk identification. Kemudian ini yang termasuk description. With those ears, they could hear better and recognize voices of their predators. Rabbits have powerful legs. They move by hopping. Some species of rabbit can reach speeds up to 70 kilometers per hour. Rabbits are eaters of plants such as grass and vegetables. For the original habitat of these rabbits are underground passage, but they can live in forests, meadows, and swamps. Oke. Ya. Nah, jadi di sini dia dia menuliskan secara persatu ya terkait dengan fungsi tersebut. Setelah itu dia tuliskan seperti itu ya, dia buat deskriptif teksnya ya. Dia tuliskan rabbits in small ya, ini bagian identification-nya. Dan yang kedua adalah bagian description. Bagaimana? Any question? Tidak ada? Oke, sekarang kalau tidak ada, berarti semua sudah mengerti ya? Semua sudah paham? Dari sekarang, ya seperti the last meeting, seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan bagi kelompok. Oke, kita akan bagi kelompok, ya. I will divide you into
Berapa orang di sini? Oke, 16. Jadi kita bagi 4 kelompok. 4. Saya yang bagi atau kalian sendiri? Kalian sendiri? Oke, silakan. Silakan bergegas cari kelompoknya masing-masing. Cari temannya masing-masing. Silakan. 4 orang ya, 4 orang. Ya. Oke. Okay. So this is group 1. Okay. Group 1 and group 2, group 3 and group 4. Worksheetnya ini adalah worksheet number 1. Okay. For group 2, group 3, and group 4. Okay. Nah, ya, silakan diperhatikan. Ya, look at the worksheet number 1. Yeah, worksheet number 1. Complete the following text based on the words provided in the box. Ya, jadi silahkan dilengkapi. Instruksinya di sini mengatakan lengkapi teks tersebut berdasarkan kata yang disediakan di dalam kotak. Jadi di situ ada kata yang disediakan di dalam kotak, itu nanti dimasukkan ke dalam teks untuk melengkapi teks tersebut ya. The words provided in the box, ya, kata yang disediakan di dalam kotak. Please enter the text to complete the text, ya. Oke. Itu. Di sini judulnya mengatakan My Chubby Goldfish Duga. Oke, silakan dikerjakan. I will give you 15 minutes. Jadi saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Ya, ini sama dengan worksheet yang saya bagikan ya. Silakan.
Mana? Silakan ya. Saya pindah ke tuang putih dulu. Sudah? Belum? Nah ini. Coba. I have pet in my house. Saya punya apa? Ada kulit. Saya beli in my house. Main, ada main di rumah dia. It is good. Ya. Binatang peliharaan saya adalah kan manusia di Bordeaux. Ini juga ada gambarnya, gambar apa itu ya? Ikan. Untuk worksheet satunya sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke worksheet 2. Nah, ada tugas keduanya. Ini tugas keduanya yaitu ya, nanti saya bantu dulu untuk menjelaskan instruksinya apa. What is the instruction? Oke. Nah, worksheet number 2. Ya, silakan dilihat, look at your worksheet. Read the following text carefully. Nah, read the following text carefully. My Timmy. Bacalah teks tersebut dengan teliti. Jadi silakan dibaca teksnya dengan teliti. Di sini tuh ada teksnya My Timmy. I have some pets, however my favorite pet Timmy. Sampai dengan until I wake up. Kemudian setelah kalian baca, ya, after you read the text, then answer the following questions based on the text above. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang ada di atas. Silahkan nanti jawab ya. Ada 5 pertanyaan. There are 5 questions. What kind of the text is? Who is Timmy? What is his characteristic? What does he do when he wakes up earlier? When does he usually give a kiss to the rider? Silakan dikerjakan. Apa? Ya. Dan what kind of text is? Itu teksnya bersama apa? Apa nih belajar? Ya. Ya. Kemudian kayak akhiran share. If. Apa itu ini? Apa? Timmy namanya. Nama petnya. Nama peliharaannya. Bertanya sama saya. Apa? Bagaimana itu nomor berapa? Makanya kita. Oke, nomor 2. Who is Timmy? Nah, siapa itu Timmy? Nah, ya, dia merupakan sebuah kucing. Tapi siapa? Siapa itu Timmy? Apa? Maksudnya ini terkait dengan si penulis. Terkait dengan si penulis. Itu Timmy apanya si penulis? Nah, siapa itu Timmy? Iya, siapa? Peliharaannya siapa?
apa karakteristiknya, apa ciri-cirinya. Yang keempat, what does he do when he wakes up earlier? Apa yang dia lakukan ketika dia bangun lebih awal, ya? Jawabannya pasti ada di sini. Yang kelima, when does he usually give a kiss to the writer? Kapan dia biasanya memberikan kehidupan terhadap si penulis, ya. Ya, book 3, descriptive text, oke. Who is Timmy? Siapa itu Timmy? Timmy kan itu dia. Senjata peliharannya siapa? Nah, ini dia kan? Ini artinya tulisin nama kelompoknya nanti di bawah. Ciri-cirinya kayak bagaimana kelompok 4? Bagaimana? Ingat ya, tulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Di bawah, di sini bawah. Oke. Group 1 finish? Oke, finish. Group 2? Group 3? Group 4? Oke. Kenapa cuma suaranya setengah yang kedengaran? Tangannya mana? Ya, oke. Sekarang kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Jadi nanti saya akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Setelah itu silakan naik kelompok tersebut untuk mempresentasikan, dan kelompok yang lain siap-siap untuk bertanya, ya. Oke. Please group 2, please presentation your worksheet in front of the class. Coba di depan sini. Ayo, semua naik.
silakan. Worksheet number 1. Untuk yang pertama, silakan. My chubby. goldfish Cuba. Iya. I have played in my house. My friend is a goldfish. I name my goldfish Cuba Oke. because I look so Apa bad. tadi nomor satunya? Goldfish. Yes. Lanjut sekarang. I name my goldfish Cuba. Apa? I name my goldfish Kuba. Ya, dia katakan Kuba. Because I look so bad and can't. Chubby, oke. Lanjut saja. Cuba is attractive and beautiful. It is color. Oke, coba tadi sebelahnya dibaca lagi. Chubby has two. While swimming, oke, kasih tanya. Lower and upper fins are also by a bit shining on Lanjut. it's a short brown surface point. Oke, kasih Bayu. Scales. Coba eat scales. Ya. Apa tadi nomor 4-nya? Nomor 4-nya interaktif ya? Nomor 5. Ya. Oke, group 2 have presentation the worksheet. Jadi grup 2 itu sudah mempresentasikan hasil kerja mereka pada worksheet satunya. Jadi itu jawaban yang sudah mereka tulis ya. Oke. Jadi sekarang untuk yang dipresentasikan saja hanya untuk worksheet 1 saja. Worksheet 2-nya tidak usah. Jadi saya rasa untuk grup 2 sudah, tolong berikan applause. Oke. Grup, coba kita coba lagi grup 1. Siap ya? Oke. Thank you. Grup 1. Nanti dituliskan jawabannya di sini ya. Nanti kalau selesai dibacakan. Oke, baca.
Ya, oke. Silakan. Kalau lain coba dengarkan temannya. I have a friend in my house. My pet is a goldfish. My goldfish Cuba because it looks fat and Yang kelompok lain tolong diam, perhatikan temannya. Okay, give applause for group 2. Coba sini. Satu jawabannya di atas ya. Ah. Oh. Oke, silakan lanjut grup 3. Ya, kasih applause dulu untuk grup 3. Kasih semangat. Ya, oke, silakan. My chubby goldfish Cuba. I have a pet in my house. My pet is a goldfish. I name my goldfish Cuba because it looks so fat. It looks. It looks so fat and chubby. Oke, kasih. It has short round shape body. Okay, its scales are white around the TV and red with brown. Oke, sudah. Kita close. Sama kelompok 4 terakhir, silakan. Ya. Dua jam.
Okay. Sorry, salah. I have a pet in my house. My pet is a goldfish. I name goldfish Kuba because it looks so fat and chubby. Kuba is an attractive and beautiful. I fish with its striking color. Chubby has two large soft tails, fins that make it so apa? So graceful. While swimming, its lower and upper fins are also white with a bit reddish spot on them. It has short round-shaped body. Its scales are white around the tummy and red strip along the upper body. It also has white on its forehead. Nah, coba. Sudah lihat di atas siapa? Apa ada yang salah di atas? Ada. Grup siapa? Grup 1. Yang mana? Oh iya, oke. Ini ya, ini. Forehead dia bertukar dengan graceful. Just it, itu saja? Ya, oke. Apa-apa ya? Oke, jadi kelompok satu yang salah, kelompok yang lainnya sudah pernah semua. Oke, ini ngobrol buat kalian. Oke. Ya, I think saya rasa cukup. Jadi untuk minggu depan, ya untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk minggu depan kita lanjut dengan materi yang sama, masih descriptive text ya, tapi dengan tugas yang berbeda tentunya. Oke? Oke. So I think enough for today and see you next meeting. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody.